Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Oke, cek dulu. Screen aman, suara aman. Coba respon dulu via chat ya. Tes. Ya. Oke. Sip. Suaranya jelas ya? Aman, Ya. alhamdulillah. Oke, ya. Ini ada Reza, ada Ayu, ada Margareta. Oke, dari mana aja nih yang sudah siap belajar? Siap. Siap. Oke, masih semangat? Semangat. Oh, semangat. Iya. Oke, masih. Alhamdulillah. Oke, semangat ya. Baik, sore kali ini pertemuan kita yang keempat ya, kalau nggak salah ini pertemuan keempat. Wis, oke, nih Theo muncul sama temennya. Hehehe, kelihatan ya. Oke, ya. Nih ada salam semangat dari Theo. Oke, yuk. Sekarang kita akan mulai. Kali ini Kak Ari akan ngasih satu materi. Kita mau membedah materi satu lagi sebelum nanti kita masuk soal-soal SNBT. Jadi ini bekal untuk kita semua ya, supaya pemahaman bacaan kita lebih bagus. Nah, kali ini Kak Ari akan membahas tentang basic skill yang kedua. Yang pertama adalah tenses, kita udah selesaikan tenses. Yang kedua ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kenapa ini crucial? Dalam teks itu jelas ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu misalnya dia menyelesaikan tugasnya. Kalimat pasif tugasnya diselesaikan oleh dia. Nah, beda sekali ya. Jadi fokusnya itu berbeda. Makanya kita perlu tahu kalimat pasif itu yang seperti apa dan harus pas menerjemahkannya, harus bisa membedakan. Oke, yuk. Sekarang kita mulai aja. Kita mulai dengan konsep yang namanya konsep kalimat aktif dan kalimat pasif, gitu ya. Oke, sekarang kita akan membandingkan kedua kalimat ini, ya. Nanti direspon via chat aja ya. Oke, sekarang apa bedanya kalimat yang pertama? Nah, di sini he returns on weekend. Kalimat yang kedua, he returns the book on weekend. Nah, apa perbedaan dari kedua kalimat ini? Siapa yang bisa tahu? Ada yang bisa? Apa perbedaan antara kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2? Oke. Belum ada yang bisa merespon? Apa bedanya kalimat nomor 1 sama kalimat nomor 2? Oke. Kalimat 1 ada objeknya, kalimat 2 menggunakan noun, kalimat 2 ada objeknya. Baik, begini. Ya, sudah ada jawaban yang benar. Jadi kalimat pertama, sekarang kita akan melihat ya. Di sini dimulai dengan he. He ini dia adalah subjek ya. Jadi he ini adalah subjek. Nah, kata returns ini adalah verbs. Nah, di sini kita melihat adanya imbuhan s. Kemudian di sini ada kata on weekend. Ini namanya adalah penanda waktu. Time signal. Nah, ketika di sini menggunakan V1, di sini ada penanda waktunya on weekend, ini mengindikasikan tensesnya adalah simple present. Oke, ini yang pertama. Kalimat yang kedua, bedanya apa? Di sini kita punya subjek, kemudian di sini kita punya verbs. Verbs-nya juga merupakan verb bentuk pertama, penanda waktunya sama, tetapi di sini ada bedanya. Di sini ada yang namanya O atau object. Nah, jadi bedanya kalimat satu sama-sama menggunakan kata returns, dua kalimat ini, tapi kalimat yang pertama kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia kembali pada akhir minggu. Kalimat yang kedua, dia mengembalikan buku pada akhir minggu. Nah, di sini kenapa kita perlu tahu bahwa kalimat 1 dan 2 ada bedanya? Yang namanya kalimat pasif itu, kalimat 1 tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah,
Kenapa tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif? Karena tidak ada objeknya. Objek. Nah, sedangkan kalimat dua bisa. Jadi kalimat kedua bisa diubah menjadi kalimat pasif. Maksudnya bagaimana kalimat pasif? Kalimat pasif itu adalah susunan objek dan subjek yang berbeda gitu ya. Kalau di sini dia mengembalikan buku pada akhir minggu, kalimat pasifnya adalah buku dikembalikan oleh dia pada akhir minggu. Jadi di sini adalah kalimat aktif. Kalimat pasifnya nanti akan menjadi the books, ini posisinya taruh paling depan, subjeknya pindah menjadi posisi objek gitu ya. Oke, jadi kalimat pasif itu objeknya dia berubah menjadi subjek. Subjeknya pindah posisi menjadi objek. Jadi ini. Jadi bedanya adalah rotasi posisi, objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Nah, bagaimana kata kerjanya? Nanti kata kerjanya juga ada perubahannya. Oke, sekarang kita udah jelas. Yang bisa diubah menjadi kalimat pasif hanya kalau kalimat aktifnya ini memiliki objek. Oke, sampai di sini jelas ya. Kak Arya akan masuk slide yang kedua. Kita akan coba mengerjakan kalimat pasifnya bagaimana. Sekarang lihat dulu. Ada beberapa contoh di sini. The food is prepared by the housekeeper. Kalau enggak ada kata kerja masih bisa, tidak bisa. Jadi kalau tidak ada kata kerja tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Jadi harus ada kata kerja. Oke, sekarang di sini ada contoh kalimatnya. The food is prepared by the housekeeper. The tower was built in the 17th century. The book are classified. Kemudian they were arrested. Nah, 4 kalimat ini kalimat aktif atau pasif? Pasif, ya. Oke, betul. Jadi 4-4-nya, ya benar. Jadi 4-4-nya, keempat kalimat ini adalah kalimat pasif. Nah, sekarang lihat. Apa kesamaan dari 4 kalimat ini? Jadi pertanyaannya adalah, what are the similarities of those sentences? Similarities adalah kemiripan. Apa kemiripan dari keempat kalimat ini? Apa yang bisa kalian lihat? Apa yang sama? Objeknya di awal? Betul, objeknya ada di awal. Selain objeknya, lihat kata kerjanya. Kata kerjanya bagaimana? Pakai V2, pakai V2, pakai V2. Wah, jawabnya pakai V2 semuanya. Kata kerjanya V2, V3. Oke, jadi di sini agak bingung ya, V2 atau V3. Nah, yang benar adalah objeknya dikenai pekerjaan, betul. Jadi semuanya di sini ini adalah posisi objek yang diubah menjadi subjek. Tapi di sini coba lihat kemiripannya apa. Di sini kemiripannya adalah teng, di sini verb-nya. Di sini verb-nya. Ini verb. Ini verb-nya. Nah, jadi verb-nya ada is prepared, was built, are classified, were arrested. Betul. Jadi kemiripannya adalah pada verbanya. Verb yang digunakan dalam kalimat pasif, jadi semuanya ini adalah kalimat pasif. Semua kata kerja yang digunakan di sini verbanya bagaimana? Di sini pola dasar yang perlu kita ingat adalah adanya to be. Is, am, are, was, atau were yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ini ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat kalimat pasif, ingat-ingat aja. Pola dasar kalimat pasif itu hanya to be diikuti oleh verb bentuk ketiga. Nah, selain itu apa persamaannya? Jadi beberapa kalimat tapi tidak semuanya di sini menggunakan frase by. Di sini kalimat kedua tidak ada karena tidak ada pelakunya, tidak disebutkan. Sama dengan kalimat nomor 3 tapi kalimat nomor 4
bisa. Jadi ciri pertama adalah satu, verbanya menggunakan to be. Yang kedua ada penggunaan kata by. By ini artinya adalah oleh. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah kalimat pasif to be plus V3. Nah, kenapa bukan V2? V2 tidak pernah bisa bersama, bisa jejer gitu ya, dengan yang namanya to be. Enggak bisa. V1 sama V2 tidak bisa jejer sama to be. Yang bisa hanyalah V bentuk 3 atau verb ing. Tapi nanti kalau to be plus verb ing itu artinya sedang. We are studying, kita sedang belajar. Tetapi kalau the food is prepared, berarti makanannya disiapkan. Oke, jadi intinya adalah to be diikuti oleh verb bentuk 3. Nah, sekarang kita lihat to be-nya. To be-nya di sini kita punya kata satu is, dua ada was, di sini ada are, di sini ada were. Berarti to be ini tidak hanya is, ma, tetapi juga was atau were. Jadi to be-nya nanti kita lihat pecah-pecah gini ya. Jadi dalam kalimat pasif yang namanya to be, kalau kalimatnya present, ciri kalimat present itu menggunakan apa? Menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Nanti to be yang dipakai itu ada 3, yaitu is, am, atau are. Nah, kalau kalimatnya itu dalam konteks past tense, alias menggunakan V2, ciri khasnya to be yang dipakai adalah was sama were. 1 present, 2 past. 3 kalau kalimatnya itu dalam bentuk perfect tense. Dalam perfect tense, itu to be yang dipakai adalah kata been. Nah, jadi ingat-ingat, kalau kalimatnya present, to be-nya yang dipakai nanti is, ma, kalau past berarti was atau were, kalau bentuk perfect nanti pakainya been. Jadi ini macam-macam to be-nya. Kenapa perlu tahu ini? Karena pasti kita nanti akan pakai yang namanya to be di sini. Jadi pola dasar kalimat pasif hanya to be plus V3. Nanti akan ada sedikit pengembangan, kita bahas ya. Nah, jadi dari sini kita tahu the food is prepared by the housekeeper. Makanan disiapkan oleh pembantu. Nah, konteks di sini karena is prepare berarti ini merujuk pada konteks yang namanya present, alias waktunya sekarang. Kalau kalimat yang kedua, the tower was built, dibangun, tetapi pakai was, berarti ini lampau. Lebih jelas lagi ada di sini, in the 17th century. Century ini artinya adalah abad. Pada abad ke-17, berarti ini konteks kalimatnya adalah past. The books are classified. Bukunya diklasifikasikan. Mengklasifikasinya berarti konteksnya masanya sekarang karena ada kata are. They were arrested. Mereka ditangkap. Di sini menggunakan were. Were ini to be dari past tense. Makanya di sini termasuk kalimat yang namanya past tense. Sampai di sini jelas? Atau ada pertanyaan dulu? To be bisa pakai get atau got, miss? Tidak bisa. Jadi get atau got itu adalah verb, bukan to be. Jadi to be-nya, oke lanjut ya. Oke, to be itu yang dikenal cuma is, ma, kemudian kalau past itu was atau were, kalau perfect itu bentuknya nanti been. Jelas. Oke, izin catat. Oke, screenshot aja ya biar cepat. Yang mau screenshot langsung. So sama such apa bedanya? Baik. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan yang sedikit out of context. Kata so, misalnya gini, she is so beautiful. Di situ kata so artinya adalah begitu. Tetapi kemudian kata such, she is such a beautiful girl. Dia adalah gadis yang such a beautiful girl must be misalnya liked by everyone. Jadi gadis secantik itu gitu ya. Jadi kata such itu artinya bisa artinya seperti atau semacam. Oke, lanjut sekarang. Yang udah screenshot udah ya, lanjut sekarang.